Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah, analisis masalah, dan merumuskan masalah. Oke, kita bahas tentang identifikasi masalah dulu ya. Ada beberapa tahapan dalam identifikasi masalah. Yang pertama, menuliskan semua masalah yang dirasakan oleh guru atau peneliti. Yang kedua, klasifikasi masalah. Dengan cara apa? Dengan menentukan jenis masalahnya, jumlah siswa yang mengalami masalah, berapa persen ya? Kita bisa mengira-ngirakan ya. Seberapa banyak sih siswa yang mengalami masalah? Sesuai jenis masalahnya. Yang ketiga, mengurutkan masalah dari yang ringan dan banyak siswa yang mengalami masalah tersebut. Dari setiap urutan diambil masalah yang paling utama dan urgen untuk diatasi. Selanjutnya, mengkaji kelayakan dan manfaat dari identifikasi masalah tersebut untuk kepentingan praktis, metodologis, dan teoretis. Kita pertimbangkan seperti itu ya. Kemudian ada aspek dari identifikasi masalah, yakni gagasan awal masalah aktual yang dialami dalam proses belajar mengajar. Jadi intinya dari identifikasi masalah adalah adanya gagasan awal masalah aktual atau masalah utama yang dialami oleh guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita akan coba contoh dari prakteknya ya, membuat identifikasi masalah. Yang pertama, buatlah daftar masalah yang dialami di kelas. Ini contohnya 20 masalah ya, ini hanya contoh saja. Dari 20 masalah yang sudah didaftar atau sudah di list, lalu kita saring menjadi 10 masalah. Kita pilih mana masalah-masalah yang perlu di-cancel saja, maksudnya kita pilih dari masalah yang paling urgent, kita saring menjadi 10 masalah. Setelah 10 masalah itu, kita saring lagi menjadi 5 masalah yang urgent. Lalu, kita pilih dari 5 masalah itu satu saja masalah yang paling utama dan penting untuk diatasi. Sudah paham ya? Nah, setelah itu, kita akan pahami dulu tentang kriteria masalah utama. Nah, untuk menentukan kriteria masalah utama itu apa sih? Ya, ada 3 ya ini ya. Yaitu kriterianya urgent, penting, dan bermanfaat. Yang kedua, dalam jangkauan peneliti. Yang ketiga, harus jelas atau layak untuk dijadikan penelitian. Oke ya. Dari 20 masalah menjadi 10 masalah, menjadi 5 masalah, menjadi 1 masalah, kira-kira pas nggak? Memang benar-benar sesuai kriteria masalah utama nggak? Gitu ya. Kalau sekiranya ada yang lebih penting lagi, nggak apa-apa kita ganti. Kita pilih satu masalah yang paling utama saja ya. Yang kedua, temukan akar atau penyebab masalah. Apa sih sebab dari masalah itu, masalah utama itu? Ya, di sini memandang dari jenis masalah ya. Seperti tadi yang kita tentang klasifikasi masalah ya, ada jenis masalahnya, jumlah siswa yang mengalami masalah. Nah, ini kita akan memahami tentang jenis masalah. Jenis masalah ini ada 3 ya, intinya ada 3. Yang pertama, dalam pengorganisasian materi pelajaran, penyampaian mapel, dan pengelolaan kelas. Nah, kita lihat dari jenis masalahnya untuk mengetahui akar atau penyebab masalah. Dalam pengorganisasian materi pelajaran, ini contohnya saja ya, bahwa pembahasan topiknya itu rumit dan tidak dikontekstualisasikan sehingga penjelasan itu monoton dan tidak bisa dipahami oleh siswa. Nah, ini akar penyebab masalahnya seperti itu. Contohnya lagi tentang penyampaian materi ya.
metode dan media kurang menarik dan membuat siswa pasif atau tidak aktif. Nah, ini bisa menjadi akar atau penyebab masalah. Dan yang ketiga, pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, tidak ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, karena memang tidak dibikin kerja kelompok. Tidak ada kerja kelompok atau tidak ada kerja tim untuk evaluasi pembelajaran. Sehingga bisa jadi ini sebagai akar atau penyebab masalahnya. Nah, ya, variabel lain bisa dimasukkan. Ya, ini untuk apa? Masalah-masalah ini diatasi. Karena biar hasil belajarnya meningkat. Nah, dari akar penyebab masalah ini, jadi guru bisa menilai bahwa hasil belajar siswa selama ini rendah atau menurun. Sehingga ini perlu diatasi, perlu dicari perbaikan atau peningkatan kualitas hasil belajar. Sudah paham ya cara identifikasi masalahnya? Nih, mulai dari membuat daftar masalah-masalah yang dialami di kelas, kemudian menemukan akar atau penyebab masalahnya apa dengan memandang dari ini ya. Kemudian selanjutnya buat daftar pertanyaan yang nantinya bisa didiskusikan dengan guru lain atau pihak kolaborator ya yang berkolaborasi dengan kita, yakni dengan guru lain, dengan kepala sekolah dan sebagainya. Apa saja draft pertanyaannya? Nah, ini contoh saja ya. Apa sih masalah utamanya? Nah, seperti tadi ini ya sudah ditentukan ya, kita sudah milih satu masalah utama. Mengapa masalah utama itu penting untuk diatasi? Apa saja data atau bukti penilaian adanya masalah utama? Nah, ini bisa jumlah siswa yang mengalami masalah ini bisa menjadi bukti adanya masalah utama. Berapa persen siswa yang tidak aktif, berapa persen siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dalam materi pelajaran kita, ya. Kemudian, apa sarana pembelajarannya cukup memadai? Apa hasil pembelajaran berkualitas? Apa kompetensi awal tercapai? Kemudian, apa problem solving atau strategi inovatif untuk perbaikan? Nah, ini daftar pertanyaan ya. Dalam prosesnya menuju ke analisis masalah ini seperti ini. Kemudian kita akan terus ya ke bahas tentang analisis masalah atau saya singkat AM. Analisis masalah ini adalah kajian terhadap masalah dari segi kelayakannya, ya. Layakkah masalah ini diteliti? Pentingkah masalah ini diteliti? Ada tahapannya, yakni menjawab draft pertanyaan sebagai introspeksi diri. Kita siapkan dulu draft pertanyaan ini dengan jawaban kita sendiri ya. Dengan refleksi diri kita sendiri atau introspeksi diri kita sendiri. Kenapa kok ada masalah seperti ini? Baru kemudian kita mulai diskusi dengan pihak yang terkait untuk pelaksanaan PTK-nya nanti ya, guru lain, kepala sekolah, teman, dosen atau siapapun yang kita yakini bisa untuk membantu kita untuk penelitian PTK ini. Kemudian yang ketiga, caranya analisis masalah berdasarkan hasil diskusi, teori yang ada dan juga refleksi dari diri kita. Sudah paham ya? Insya Allah sudah paham. Sekarang kita lanjut ke merumuskan masalah. Rumusan masalah kita sudah paham ya bahwa berupa pertanyaan yang untuk dicari jawabannya sebagai solusi dari sebuah masalah. Contohnya, nah, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami dan mengaktifkan siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA? Ini contohnya pelajaran IPA ya. Keterangannya seperti ini. Dari identifikasi masalah, analisis masalah, akhirnya kita menentukan rumusan masalahnya. Ya, ini. Yang ini ada saya lingkari ya, nomor 1 dan 2. Ada cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami. Yang kedua, mengaktifkan siswa. Berarti ini ada 2 masalah urgent yang dirasakan oleh guru dan harus dicarikan solusinya. Nomor 1 dan 2 ini bisa menjadi tindakan yang akan dilakukan. Nanti pakai apa untuk membuat penjelasan lebih mudah dipahami. Yang kedua untuk mengaktifkan siswa.
Sudah paham ya? Jadi nanti ada tindakan yang dilakukan sesuai dengan masalah kita ketika kita di kelas. Oke, terus ada keterangan juga yang nomor 3, ini adalah variabel lain ya, atau sasaran dari perbaikan. Untuk apa sih perbaikannya ini? Oh, supaya ingin hasil belajar meningkat, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Boleh dikaitkan dengan variabel lain ya, atau bisa juga dengan motivasi ya, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Bisa, seperti itu ya. Tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa ya, sebagai sasaran perbaikan. Kemudian menurut beberapa pakar PTK, kata tanya paling baik itu adalah pakai kata bagaimana, bukan apakah ya. Karena kita menerapkan tindakan untuk perbaikan, jadi pakai bagaimana. Sudah paham ya? Semoga saja bermanfaat bagi kita. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.